Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba bedah sebuah topik yang kelihatannya rumit dengan melihat langsung dari materi-materi sumbernya. Gimana kalau krisis terbesar di tahun 1914 itu ternyata bukan terjadi di medan perang? Cerita resmi yang kita tahu kan Perang Dunia I itu dimulai gara-gara sebuah pembunuhan. Tapi ada beberapa sumber yang nunjukin pemicu yang sama sekali beda. Sesuatu yang terjadi di dalam bank-bank terbesar di dunia. Jadi, di satu sisi kita punya penyebab yang biasa kita dengar di buku sejarah. Pembunuhan Archduke Ferdinand, aliansi militer yang rumit, ambisi imperial. Tapi di sisi lain, sumber-sumber yang kita bahas ini nunjukin cerita yang beda banget. Yaitu keruntuhan bank global yang udah di depan mata, pinjamannya ugal-ugalan selama puluhan tahun, dan standar emas yang udah sekarat. Intinya, argumen mereka adalah perang besar itu bukan cuma soal geopolitik, tapi sebuah peristiwa yang diperlukan buat nyelamatin sistem keuangan global yang udah diambang kehancuran. Oke, mari kita mulai dari bagian pertama. Sebuah sistem yang udah diambang kehancuran. Jadi, coba bayangin, di musim panas 1914, jauh sebelum ada tembakan pertama, menurut salah satu sumber, sistem keuangan dunia itu sebenarnya udah sekarat. Dan ini bukan krisis yang datang tiba-tiba. Bursa Efek London ditutup sampai 5 bulan. 50 negara menghadapi krisis keuangan barengan. Orang-orang panik narik duit dari bank. Dan pasar kredit di pusat-pusat keuangan kayak London, Paris, dan Berlin ini macet total. Ini semua terjadi berbulan-bulan sebelum perang diumumkan. Jadi poin pentingnya di sini adalah sistem ini sebenarnya udah ambruk dengan sendirinya. Nah, kalau kita lihat datanya, ini dia, bom waktunya. Dari tahun 1870 sampai 1913, pertumbuhan simpanan di bank itu melonjak sampai 400%. Gila kan? Tapi cadangan emas mereka cuma tumbuh 80%. Jadi ada jurang yang besar banget di sini yang bikin sistemnya jadi super rapuh dan kebanyakan utang. Nah, dengan kondisi sistem yang udah goyang parah ini, sekelompok kecil orang-orang terkaya di dunia mutusin buat ambil tindakan sendiri. Ceritanya seru banget. Pada November 1910, ada orang-orang yang katanya mewakili seperempat kekayaan dunia. Mereka ngumpul rahasia-rahasiaan di Pulau Jekyll, Georgia. Tujuannya, ngerancang bank sentral baru buat Amerika. Anehnya, mereka nyamar, bilangnya lagi mau berburu bebek. Padahal di sana ada bankir-bankir kuat kayak Paul Warburg, perwakilan dari JP Morgan, dan Rockefeller. Mereka inilah yang nyusun cikal bakal Federal Reserve. Coba dilihat timeline-nya. Ini yang menurut beberapa sumber bikin curiga. Pertemuan rahasia November 1910. Lalu, Desember 1913, Undang-Undang Federal Reserve disahin. Gak lama, Agustus 1914, Perang Dunia I meletus. Dan di bulan November, The Fed resmi beroperasi. Timingnya bener-bener pas banget kan? Arsitektur keuangan baru ini selesai dibangun tepat pas krisis global butuh kekuatannya. Nah, disinilah perang masuk ke dalam cerita sebagai penyelamat finansial. Deklarasi perang itu bisa dibilang jadi kedok sekaligus solusi yang sempurna buat sistem perbankan yang udah di ujung tanduk. Ada istilah buat momen ini, the Great Unwind, atau pelepasan besar. Apa artinya? Jadi, pada Agustus 1914, pemerintah tiba-tiba nangguhin semua aturan yang selama ini mencekik bank. Standar emas ditinggalin, bursa efek ditutup, pembayaran utang dibekuin. Cuma dalam semalam, semua batasan yang tadinya bakal bikin sistem ini kolaps, tiba-tiba dihapus. Alasannya? Darurat perang. Ini momen yang sangat krusial. Dan apa yang terjadi selanjutnya digambarkan sebagai pencucian raca terbesar dalam sejarah. Gini cara kerjanya. Pertama, bank-bank itu punya miliaran utang swasta yang macet, kayak dari proyek kolonial yang gagal atau pinjaman spekulatif. Kedua, perang tiba-tiba butuh dana pemerintah yang super besar dan mendesak. Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Bank-bank itu nuker utang swasta mereka yang udah nggak ada harganya dengan obligasi perang pemerintah yang baru. Obligasi ini dijamin sama siapa? Sama pembayar pajak. Jadi, risikonya pindah dari pemegang saham bank ke kita semua, publik, buat beberapa generasi ke depan. Oke, mesin keuangannya udah siap. Sekarang, gimana caranya biar publik mau mendanai perang ini? Nah, disinilah patriotisme diubah jadi keuntungan. Menurut sumber-sumber ini, caranya lewat kampanye psikologis yang sangat brilian. Contohnya kayak kutipan ini. Beli obligasi kemerdekaan. Kalau kamu nggak bisa bertempur, kamu bisa membiayai. Pesan-pesan kayak gini ada di mana-mana. Jadi pemerintah itu seolah-olah menjual perang sebagai sebuah investasi. Mereka mengubah utang jadi tugas patriotik, pakai poster dan pidato yang benar-benar mainin emosi. Tapi, ada tapinya. Apa imbal hasil sebenarnya dari patriotisme ini? Coba lihat data ini. Setelah perang, terjadi inflasi besar-besaran. Di Inggris misalnya, nilai real dari obligasi ini anjlok hampir 60%. Jadi, kalau Anda invest 100, nilainya tinggal 40. Di Jerman, lebih parah lagi.
Hiperinflasi bikin nilainya jadi nol, hilang sama sekali. Makanya, beberapa sumber nyebut obligasi perang ini sebagai penipuan finansial global pertama. Tujuannya bukan buat bikin warganya kaya, tapi buat mengubah loyalitas mereka jadi likuiditas buat bank dan pemerintah. Argumennya, pemerintah itu sadar kalau mereka nggak akan bisa bayar utang ini dengan nilai yang sebenarnya. Tapi mereka pinter banget mengaburkan batas antara investasi dan kewajiban. Saking efektifnya, kalau ada yang mempertanyakan obligasi ini, bisa-bisa dianggap nggak patriotik. Dan yang paling penting, mesin krisis ini nggak berhenti setelah perang selesai. Pola keuangan yang dibuat untuk menyelamatkan bank di tahun 1914 itu ternyata nggak hilang. Malah, itu jadi semacam sistem operasi baru buat ekonomi global, jadi permanen. Kita ambil contoh JP Morgan. Mereka itu pemodal utama buat Sekutu. Investasinya udah gede banget sampai tahun 1917. Saking gedenya, beberapa sejarawan berargumen kalau masuknya Amerika ke dalam perang itu sebenarnya buat nge-bail out bank itu sendiri. Disinilah garis antara kebijakan pemerintah dan kepentingan keuangan swasta jadi kabur total. Dan ini yang menciptakan presiden yang kita kenal sekarang terlalu besar untuk gagal, atau too big to fail. Dan kalau kita lihat tabel ini, polanya jadi makin jelas. Coba kita bandingkan. Krisis Perang Dunia I tahun 1914. Tindakannya menangguhkan standar emas, tukar utang macet dengan obligasi perang. Hasilnya, bank selamat, kekuasaan pemerintah meluas. Sekarang loncat ke krisis finansial 2008. Tindakannya, bailout TARP, quantitative easing. Hasilnya, sama, bank selamat, kekuasaan pemerintah meluas. Terus pandemi 2020. Tindakannya, pinjaman tanpa batas dari The Fed, paket stimulus. Hasilnya, lagi-lagi sama, bank selamat, kekuasaan pemerintah meluas. Sumber-sumber ini ngelihat ada garis lurus dari 1914 sampai sekarang. Polanya selalu identik. Sentimen ini bukan cuma teori konspirasi. Dengerin deh kutipan dari Mayor Jenderal Smedley Butler, salah satu marinir AS paling berprestasi pada masanya. Perang adalah sebuah penipuan. Hanya sekelompok kecil orang dalam yang tahu tentang apa sebenarnya perang itu. Pemikiran ini begitu kuat sampai-sampai di tahun 1930-an, Senat AS membentuk Komite Nye buat menyelidiki para pedagang kematian, yaitu para bankir dan pedagang senjata yang untung besar dari perang. Jadi, sistem yang dibangun seabad lalu ini ternyata nggak pernah benar-benar hilang. Sumber-sumber yang kita bahas hari ini berargumen kalau gabungan antara kekuasaan negara dan keuangan swasta yang disempurnakan selama Perang Dunia I itu masih jadi arsitektur inti dunia kita. Ini yang akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan penting. Kalau begitu, siapa yang sebenarnya dilayani oleh sistem ini hari ini?